Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Kita akan bahas tentang temanya kali ini adalah siklus yang berikutnya, chapter atau lembaran babak baru yang akan kamu masukin. Kira-kira kamu akan menghadapi apa, dinamikanya seperti apa, kamu akan belajar apa, terus gimana siklus berikutnya itu akan merubah hidup kamu secara signifikan, juga advice untuk kamu saat ini. Nah, karena waktu itu sangat relatif dan sangat konseptual gitu, aku tidak memberi batasan waktu, setidaknya kamu akan tahu ketika siklus ini akan dimulai gitu, karena ini bisa dalam seminggu, sebulan, setahun, akan berbeda tiap-tiap kamu, tapi yang jelas kurang lebih temanya akan seperti ini, ya. Oke, kita mulai dulu, siklus berikutnya itu seperti apa sih? Itu deret yang paling atas ada Five of Wands, ada King of Wands, ada Eight of Swords, dan oracle-nya adalah Dignified, kata kuncinya. Mmm, Gini, eee King of Wands ada di tengah, Five of Wands dan Eight of Swords. Kayak aku melihat gini ya, kayak semesta membuka pintu, memberi kesempatan untuk kamu seperti berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat untuk kamu punya momen breakthrough. Jadi King of Wands itu lihat posisinya dia nggak sandaran gitu, kayak dia melihat ke depan. Jadi di depan ada apa dia siap bergerak ke situ. Itu misalnya ada peluang atau ada musuh menyerang gitu. Nah, posisinya dia itu siap untuk bergerak apapun yang akan datang. Nah, di antara keduanya itu, di antara, yang mengapit King of Wands itu, kayak aku melihat mungkin ya, gini, ada situasi dengan Five of Wands itu mungkin sudah ada konflik, mungkin ada ketidaknyamanan, ada stagnansi, ada situasi yang udah nggak enak gitu ya. Kayak kamu mau keluar cuman kamu nggak tahu gimana caranya, atau kamu nggak enak, atau kamu nggak mau bikin apa ya, konfrontasi atau menimbulkan ketidaknyamanan di dalam diri kamu atau di orang-orang tertentu. Lalu yang berikutnya, Eight of Swords gitu, kayak stuck gitu, kayak terpenjara atau kayak nggak bisa bergerak, tidak bisa melihat jalan keluar juga gitu. Mungkin, karena kamu overthinking, mungkin juga karena sudah terlalu lama berada dalam situasi itu, antara gini, kamu sadar kamu stuck gitu atau nggak berprogres, nggak bertumbuh, tapi nggak tahu gimana caranya. Tapi bisa jadi juga skenario lainnya adalah kayak kamu nggak sadar gitu bahwa kamu berhenti bertumbuh di situ, tidak ada perkembangan, tidak ada pergerakan, dan juga gimana mau mau keluar gitu, kamu aja nggak sadar bahwa ada stagnansi di situ ya. Makanya seringkali ketika kita nggak tahu bahwa kita stuck atau kita nggak tahu gimana caranya keluar ketika kita stuck, disitulah intervensi semesta. Contohnya gini, kayak tadi aku bilang di awal, berada di tempat yang tepat, tiba-tiba pintu kebuka buat kamu, tiba-tiba kesempatan itu datang gitu ya. Ini contoh aja biar gampang dipahamin. Kalau kamu misalnya selama ini bekerja sebagai akuntan gitu, terus kamu merasa di tempat kamu kerja selama ini kayak, kok gajinya segitu aja, progres karir nggak ada, orang-orangnya nggak enak, atau kombinasi semuanya. Terus kamu juga mikir, entar cari kerjaan lagi, terus ribet nanti ditanyain orang-orang, ribet minta cuti, izin untuk interview, kayak gitu-gitu. Nah, tiba-tiba adalah teman kamu yang punya temen lainnya lagi gitu. Si temen lainnya ini, "Eh, kantor gue lagi nyari akuntan baru nih, temen gue akuntan loh." Nah, terus dia mempertemukan kalian berdua, terus ngobrolnya singkat aja, tahu-tahu kamu udah pindah perusahaan. Sesimpel itu, bisa sesimpel itu skenarionya. Kayak yang tadi aku bilang, kamu akan berada di tempat yang tepat, situasi yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat untuk mengeluarkan kamu dari stagnansi ini, untuk kamu kayak siap melangkah gitu, mengambil peluang. Ingat ya, siap bergerak apapun yang peluang yang datang di depan kamu, ya. Sekarang lihat baris yang di tengah, itu ada Eight of Cups, ada Seven of Swords, ada Seven of Pentacles, dan Progression. Kata kuncinya journey, perjalanan. Siklus kamu yang berikutnya, babak baru, chapter berikutnya akan membuat kamu meninggalkan, membalikan badan, atau mungkin juga diam-diam pergi gitu. Tadi kan aku bilang kayak ada stagnansi, kamu nggak tahu, sebagian nggak tahu gimana cara keluarnya, sebagian mungkin gak enak. Jadi kayak mungkin selama ini kamu diam-diam, tiba-tiba kamu baik gitu, terus orang-orang di sekitar kamu kaget. Karena dengan Seven of Swords di situ aku mendapatkan vibe seperti itu gitu. Dan sebagian lagi memang kayak kamu sudah memberi sinyal-sinyal gitu, sedikit ataupun banyak, kayak orang-orang di sekitar kamu pun bisa merasakan, kayaknya dia sudah merasa tidak nyaman, kayaknya dia sudah mau pergi, kayaknya dia sudah, apa ya, seperti mencari kebahagiaan di tempat lain atau hal-hal semacam itulah, gitu ya. Kayak ada yang diam-diam tahu-tahu hilang, kayak
sebagian lagi sudah memberi sinyal bahwa sudah merasa tidak nyaman berada dalam situasi ini gitu ya, apapun konteksnya, bisa pekerjaan, bisa hubungan pertemanan, bisa hubungan romantis gitu, kayak ada sesuatu yang stagnan, mungkin konflik, mungkin ada argumen, mungkin ada kayak semacam hal yang berulang-ulang kayak nggak bisa dikomunikasikan antara kedua belah pihak gitu. Terus juga dengan Oracle yang progression itu kayak pesannya adalah ada part-part di mana kamu mungkin saat ini, mungkin nanti juga kayak kamu nggak ngerti, kenapa ya gue perlu ketemu situasi ini, kenapa ya gue perlu ketemu orang ini. Mungkin saat itu kamu nggak ngerti, tapi nanti seiring berjalannya waktu kamu akan bisa menyambungkan kepingan-kepingan puzzle dan mengerti, oh gue perlu ngelewatin itu dulu, mmm, supaya gue berada di titik ini sekarang. Sama aja kayak kamu misalnya melihat ke belakang gitu, di pengalaman-pengalaman kamu di waktu lampau pasti ada momen-momen di mana kamu kayak bingung gitu, kayak kamu nggak ngerti situasi-situasi tertentu kenapa harus melewatin itu. Tapi ketika kamu berada di titik ini, kamu ngerti kenapa kamu ngelewatin itu sekarang. Ibaratnya kamu kamu tuh sampai di titik ini kamu udah punya kecerdasan, punya skill, kebijaksanaan untuk ngadepin apapun yang nantinya akan datang ke dunia realita kamu gitu ya. Jadi kamu siap, secara emosional, spiritual, intelektual, apapun itu kapasitas yang kamu butuhkan, oke? Jadi, kalau nanti ada situasi yang kamu nggak pahamin, terus kamu nggak sabar, karena Seven of Pentacles itu kadang bisa berarti juga nggak sabar, kayak bertanya nih hasilnya seperti apa, mana nih hasil karya gue, hasil kerja keras gue, mana nih manifestasi gue. Terus kamu bertanya, kenapa ya nggak bisa jadi sekarang, kenapa nggak datang sekarang, kenapa jodoh gue nggak datang sekarang, mungkin hal-hal seperti itu. Karena memang belum waktunya. Kan kamu bertanya, kamu nggak ngerti. Tapi di momen kamu tidak mengerti ini, ketika waktu berlalu, kamu bisa paham gitu. Ada hal-hal yang kamu perlu lewatin dulu. Misalnya kamu perlu belajar skill tertentu. Misalnya kamu punya punya apa ya kematangan emosional dulu. Misalnya kamu punya kebijaksanaan dalam hal tertentu. Jadi kayak ada yang harus dilewatin dulu untuk menyiapkan kamu masuk ke dalam chapter yang berikutnya. Oke. Nah, dan aku juga mendapatkan vibe chapter berikutnya itu keluar dari stagnansi, keluar dari situasi yang mungkin toksik, keluar dari penjara yang mungkin secara metafor, secara artian sesungguhnya juga bisa gitu, menuju tempat yang lebih cerah sih, yang lebih bikin kamu happy, yang lebih bikin kamu excited. Juga ada apa ya? Aku melihat sebagian dari kamu ada upgrade yang sangat signifikan untuk keberlimpahan, untuk pekerjaan juga bisa. Karena King of Wands itu berbicara tentang orang yang sangat, apa ya, sangat passion dengan apa yang dia kerjakan. Seringkali energi entrepreneur. Jadi entrepreneur itu kan orang yang, wah ada peluang bisnis ini, oh gue bisa invest di sini, oke kita bergerak ke situ. Energi King of Fun seperti itu. Ya selain orang yang passion sama apa yang dia kerjakan. Nah advice-nya adalah Magician, Nine of Pentacles, Ten of Wands, sama rumah ke-12 adalah rumah introspeksi, rumah kegelapan. Momen ini juga uh, momen dimana kamu masukin chapter berikutnya, kamu akan banyak melakukan apa ya refleksi gitu. Kayak tadi aku bilang, ada momen di mana kamu nggak ngerti kenapa kamu perlu berada di situasi tertentu atau kenapa kamu ketemu orang tertentu yang punya karakteristik yang bikin kamu bertanya gitu. Misalnya nyebelin, misalnya toksik, misalnya gengges, misalnya ada orang yang baik juga. Terus kamu bertanya gitu, kenapa gue perlu ketemu orang-orang seperti ini? Nah ini momen yang berikutnya, chapter yang berikutnya itu akan membuat kamu banyak melakukan banyak introspeksi. Selain itu, um, rumah ke-12 kan rumah alam bawah sadar, musuh-musuh yang tersembunyi gitu. Orang yang nggak berpikir, sorry, orang yang kamu tidak berpikir bahwa nih orang kayaknya punya punya vibe nggak enak sih, ternyata dia jahat atau nusuk dari kamu belakang atau punya intensi yang nggak baik. Rumah ke-12 juga seperti itu. Nah, ke depannya mungkin kamu pernah ketemu misalnya orang-orang yang seperti musuh dalam selimut, ke depannya kamu contohnya gitu. Kamu bisa belajar lebih berhati-hati lagi, lebih dengerin intuisi kamu, terutama yang vibe-nya udah nggak enak gitu. Nah, dengan magician di situ kayak kamu lebih apa ya gini, kamu magician itu berbicara kayak kamu tuh udah punya semua kapasitas. Tadi aku udah sempat bilang, kapasitas yang kamu butuhkan untuk memasuki chapter yang berikutnya gitu. Lalu Nine of Pentacles tadi aku udah bilang berbicara tentang keberlimpahan, independen, stabilitas, nyaman dengan apa yang kamu punya, nyaman dengan diri kamu. Dan Ten of Wands aku udah ngulang ini berapa kali gitu. Ten of Wands itu berbicara tentang completion angka 10 dan bisa jadi juga kayak beban berat itu kadang kita loh yang bisa lepaskan, kadang kita bisa taruh dulu.
kadang itu kendalinya ada di kita gitu, cuman seberapa aware kita untuk bisa melakukan hal itu. Nah, lihat oracle yang satu lagi berbicara gini, apa yang perlu kamu rilis? Apa yang kamu perlu lepaskan? Misalnya cara berpikir tertentu, cara hidup tertentu, kebiasaan-kebiasaan, pola-pola hubungan tertentu. Tadi aku bilang momen, chapter berikutnya kamu akan banyak berefleksi gitu tentang hal-hal yang udah kamu lewatin untuk kamu ke depannya belajar, terutama tadi ya, kayak pakai contoh gitu misalnya dengan contoh rumah ke-12 tadi. Kalau kamu pernah terhubung sama orang-orang yang sepertinya musuh dalam selimut gitu, kesannya baik ternyata enggak. Nah, semoga reading ini bisa dipahamin dan tidak terlalu abstrak gitu. Kalaupun abstrak, suatu saat nanti kamu akan paham pada waktunya. Oke, segitu aja dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.